Bab 871 Cincin Gelisah Legenda. Saat HP Silver Dragon mencapai titik kritis, Si Feng berbalik dan melarikan diri dari naga. Si Feng bahkan mengaktifkan Wind Walk, berubah menjadi kabur saat ia berlari melalui hutan lebat. Naga seharusnya tidak terpancing. Bahkan dengan penindasan dari arai sihir yang sangat kuat, mereka masih makhluk yang menakutkan ketika mereka mengamuk. Si Feng mengerti bahwa, dengan penindasan arai sihir emas, naga perak sekuat level 50, Lord Besar tingkat 3. Namun, naga bukan monster normal. Naga bahkan lebih tinggi dalam rantai makanan daripada malaikat jatuh. Berdasarkan estimasi Si Feng, Silver Dragon akan mencapai setidaknya tier 4 setelah mengamuk. Level 50, tier 4 monster bukanlah sesuatu yang bisa dilawan pemain saat ini. Tim beranggotakan 100 orang AO, paling tidak, harus terdiri sepenuhnya dari pemain tier 2 untuk menghadapi segala peluang melawan monster. Meskipun Si Feng telah berdiri sekitar 400 meter jauhnya dari naga perak, dia merasakan bahaya yang dia alami. Karena itu, dia melarikan diri dengan putus asa, menjauhkan diri dari naga. Ketika Si Feng berada lebih dari 500 meter jauhnya, naga perak berteriak dengan marah. Semut yang terkutuk, kamu berani merusak rencanaku, aku akan membuat kamu semua terlupakan. Seolah-olah dia telah meramalkan langkah naga berikutnya, White Knight berteriak kepada timnya ketika suara naga perak bergema di lembah, semua orang, mundur dari sisi bos. Beku mimpi, bersiaplah untuk menggunakan Magic Scroll tier 3. Elementalis perempuan level 39 cantik berjubah putih yang berdiri tidak jauh dari White Knight mengangguk ke perintah Ranger. Dia kemudian mengambil Magic Scroll biru tua dari tasnya. Begitu dia mengungkapkan gulir sihir ini, mana di sekitarnya melonjak ke arah item itu. Setelah ancamannya, sayap naga perak bergetar. Rantai emas di sekitar tubuhnya hancur seketika. Setelah itu, tubuh Silver Dragon menjadi gelap gulita. Beberapa saat kemudian, lapisan kegelapan pada tubuh naga mengalir seperti cairan ke danau yang sekarang kosong. Cairan hitam menyeramkan itu memiliki kilau logam. Ketika cairan meluncur dari tubuh naga perak, itu menyebabkan mana di sekitarnya tumbuh keras dan berubah menjadi energi iblis. Naga perak tiba-tiba jatuh ke tanah dan kehilangan kesadaran. Namun, ketika tertidur, HP-nya mulai pulih pada tingkat yang terlihat dengan mata T3L4NJ4 nanogram. Ini adalah tujuan utama, hapus arai ajaib, semuanya, berhati-hatilah terhadap hal itu. Mulut White Knight meringkuk menjadi senyuman saat dia memerintahkan timnya untuk mengelilingi genangan cairan hitam. Mimpi beku, bersiap-siap, meskipun Frozen Dream tidak tahu apa yang akan terjadi, dia tidak ragu untuk membentangkan Magic Scroll biru dan mengucapkan mantra di dalamnya. Arai sihir biru-biru terbentuk di bawah kaki elementalis saat mana dengan cepat berkumpul di sekitar stafnya. Kekuatan yang dia keluarkan tidak lebih lemah dari Tuhan yang Maha Besar. Pada saat berikutnya, cairan hitam terbentuk menjadi 101 prajurit manusia lapis baja hitam. Tinggi dan senjata para prajurit ini beragam, dengan beberapa pedang yang menghunus dan yang lainnya menggunakan tombak. Ada juga yang memegang busur, busur pendek dan busur panjang. Tingkatan mereka juga berbeda. Beberapa monster biasa, sementara beberapa adalah elit. Namun, yang paling kuat di antara mereka adalah seorang humanisme kepala tangan dua pedang yang menggunakan pedang. Monster-monster ini dengan suara bulat level 50. Selain itu, para pejuang manusia berbagi satu karakteristik khusus. Antarmuka sistem mereka mendaftarkan mereka sebagai mutans. Ketika Si Feng melihat ini, dia tidak bisa mempercayai matanya. Mutan adalah musuh semua kehidupan. Selain itu, mereka tidak terikat oleh batasan sistem dalam hal level atau wilayah. Mereka dapat tumbuh secara mandiri dan berkeliaran di domain dewa seperti yang mereka inginkan. Meskipun tier prajurit ini tidak terlalu tinggi, Kamen Mutant Tunggal dapat menyaingi monster peringkat Lord dari level yang sama, sementara elit mutant sekuat Lord the High. Kekuatan seorang kepala suku mutan mendekati kekuatan seorang pangeran besar. Namun, ini hanya puncak gunung es. Seiring berlalunya waktu dan para mutan ini melahap dan membunuh lebih banyak monster dan pemain, kekuatan mereka akan meningkat dengan cepat. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, satu monster biasa level 80 tunggal yang telah menjadi mutan sudah cukup untuk menyiksa seluruh negara. Sementara itu, total 101 mutan baru saja muncul. Jika mereka dibiarkan hidup dan tumbuh, mutan ini akan memusnahkan setiap pemain di setiap negara tetangga Twin Towers Kingdom sebelum monster abisal mendekati mereka. Tiba-tiba, White Knight berteriak, sekarang. Hampir seketika, Frozen Dream melambaikan tongkatnya dan mengarahkannya ke mutan humanoid yang baru terbentuk saat dia mengaktifkan tier 3 Magic Scroll-nya. Lapangan Frost Extreme, tiba-tiba, segala sesuatu dalam 150 yard dari Frozen Drum berubah menjadi gurun beku. Semua 101 mutan humanoid membeku juga. Saat diaktifkan, Extreme Frost Field akan langsung membekukan semua musuh dalam jarak 150 yard selama 10 detik.
Selain itu, semua musuh di daerah tersebut akan menderita debuff Deep Cold, yang menurunkan movement speed dan attack speed sebesar 50% dan meningkatkan kerusakan beku yang mereka terima sebesar 100%. Extreme Frostfield adalah mantra kontrol skala besar, dan dalam hal Magic Scrolls, itu hanya kalah dengan memanggil mantra dan mantra penghancuran skala besar. Tanpa keterampilan penghapusan kontrol yang berkelanjutan, kekuatan tempur pemain dan monster akan terbatas di bawah pengaruh mantra ini. Luar biasa, serang. White Knight merentangkan busurnya menjadi bulan purnama saat dia tersenyum pada mutan yang membeku. Siu. Seketika, 5 panah yang membawa kekuatan titik beku 5 poin penting Kamen Mutants. Minus 715. Minus 697. Minus 1,424. Minus 708. Minus 1,417. Ketika 5 kerusakan muncul, semua orang terkesiap. Tuhanku, apakah itu monster yang benar-benar umum? Pertahanan mereka lebih tinggi dari level 50 Great Lords. Setiap anggota tim terkejut. Bahkan White Knight mengerutkan kening ketika dia melihat kerusakan minimal. Ekspresinya berubah suram seolah-olah dia tidak mengharapkan perkembangan ini. Semua orang tahu betapa kuatnya peralatan White Knight. Dia memiliki total 3 item epic, salah satunya adalah senjatanya. Selain itu, armor dada peringkat epicnya bisa mengurangi persyaratan level semua item sebanyak 5 level. Karenanya, selain dari item epicnya, peralatan White Knight adalah semua level 40 Dark Gold Equipment. Namun, bahkan dengan senjata dan peralatan canggih seperti itu, Frost Arrows-nya hanya menangani sekitar minus 700 kerusakan. Ini bahkan setelah debuff Deep Cold telah meningkatkan kerusakan beku yang diterima oleh mutant sebesar 100%. Sementara itu, Kamen Mutants masing-masing memiliki 1.500.000 HP, sedangkan Elite Mutants memiliki 4.800.000 HP. Adapun mutan humanoid terbesar, itu memiliki 15 juta HP. Bahkan jika mutants ini berdiri di sana dan tidak melakukan apa-apa, akan butuh waktu lama bagi tim mereka untuk membunuh semua 101 mutant ini. Jangan panik. Kami tahu bahwa pencarian ini tidak akan mudah. Kita The Elites and Chieftain the First. Kami akan berurusan dengan monster-monster ini satu persatu. Cobalah untuk menghemat sebanyak mungkin stamina kamu. White Knight memerintah setelah ia menyesuaikan kembali suasana hatinya. Dia tahu persis apa yang perlu mereka lakukan sekarang. Sementara itu, Si Feng, yang berdiri jauh dari tim beranggotakan 100 orang AO, menatap naga perak yang tidak sadar. Anehnya, cincin legendari terfragmentasi di jarinya bereaksi terhadap naga perak. Bab 872 memperbaiki nafas naga langit. Di bawah dorongan White Knight, timnya mengatasi kekhawatiran mereka dan mulai bergerak untuk memisahkan mutan satu sama lain. Namun, seperti perisai warrior akan agro Kamen Mutant yang masih beku. Efek Frozen, yang seharusnya bertahan 10 detik, menghilang. Seolah-olah sudah direncanakan, 6 Kamen Mutants dengan cepat dan mulus mengelilingi Warrior Shield level 38, mengapitnya dari semua sisi. Mereka kemudian meluncurkan serangan ganas yang sangat tepat. Meskipun Shield Warrior mencoba menghindar, attack speed dari mutants sangat tinggi. Butuh perisai prajurit semua yang dia harus hindari dari 2 mutan, apalagi 6 menyebutkan 6. Bahkan setelah menggunakan perisainya untuk membela diri, 2 mutan menerobos perisainya dan menyerang. Shield Warrior kehilangan hampir 10.000 HP dari kedua serangan, lebih dari setengah HP-nya menghilang dalam sekejap. Saat prajurit perisai mempertimbangkan untuk mundur, 4 mutan menyerbu ke depan dan menangkapnya, menahannya. Dia bahkan tidak bisa mengeksekusi skill untuk mengusir para mutan. Adapun 2 mutan umum yang tersisa, mereka tertawa sinis ketika mereka menusukkan senjata mereka ke prajurit perisai, lagi dan lagi, menyebabkan prajurit perisai berteriak dengan kesakitan. Seolah-olah mereka tampil untuk para pemain, para mutan mengambil waktu mereka dalam membunuh Shield Warrior. Meskipun anggota AO lainnya mencoba menyelamatkan prajurit perisai, para mutan lain telah berkoordinasi untuk menjaga mereka. Kerusakan mutan juga cukup tinggi. Bahkan dengan aliran penyembuhan yang konstan, Shield Warrior hanya bisa menyaksikan ketika musuhnya membunuhnya hingga mati. Matanya mengandung rasa takut yang tak ada habisnya saat dia meninggal. Hati semua orang menjadi dingin ketika mereka menyaksikan, dihabiskan oleh rasa takut. Apakah monster ini benar-benar monster? Pikiran ini menembus pikiran para pemain. Mereka belum pernah melihat monster berkoordinasi dengan sempurna sebelumnya. Selain memiliki beragam keterampilan, kelebihan yang dimiliki para pemain adalah kemampuan mereka untuk bekerja sama, menggunakan kekuatan mereka untuk menebus kelemahan teman mereka. Ini memungkinkan pemain untuk menantang bos dari level dan tingkatan yang lebih tinggi. Jika monster memahami kemampuan ini, pemain akan kehilangan lebih dari setengah keuntungan mereka. Semuanya, jaga jarakmu dari monster-monster ini. Jangan biarkan mereka mengelilingi kamu. White Knight buru-buru berteriak. Meskipun dia juga terkejut, dia bereaksi dengan cepat. Dia akhirnya mengerti betapa sulitnya pencarian ini. Namun,
para mutan tidak punya niat untuk memberikan White Knight dan yang lainnya kapan saja untuk pulih dari kebodohan mereka. Membagi menjadi beberapa kelompok yang lebih kecil, mereka menyerang kelas sihir di belakang kelompok, tidak repot-repot membuang waktu dengan mat dan kelas jarak dekat. Mutan ini berperilaku seperti pemain, bukan monster. Tanpa pertahanan terhadap perkembangan mendadak ini, White Knight mengubah strategi, memilih taktik Pop Team sebagai gantinya. Dia meminta kelas jarak dekat mengelilingi kelas jarak jauh, menahan mutan yang masuk sebanyak mungkin saat mereka mundur ke medan yang lebih menguntungkan. Menonton dari jauh, Si Feng harus mengakui bahwa White Knight memang salah satu karakter legendaris domain dewa. Tidak hanya kemampuan kepemimpinannya kelas 1, tetapi ia juga memiliki keterampilan pengamatan dan pengamatan ke depan yang sangat akurat. Dia berkelahi seperti mesin. Meraih setiap aspek pertempuran dengan sempurna, dia tahu siapa yang perlu melakukan apa, di mana untuk memasok bala bantuan, dan kapan harus menggunakan keterampilan tertentu. Setiap anggota tim bergerak seperti perpanjangan White Knight sendiri. Sayangnya, anggota tim White Knight secara bertahap jatuh, satu demi satu. Sebaliknya, para mutan belum menderita satu pun kerugian. Serangan semua orang hanya menangani sekitar minus 300 kerusakan, hit kritis hanya berhasil minus 600. Bahkan jika mereka memusatkan serangan mereka pada kamen mutan tertentu, yang terakhir memiliki 1.500.000 HP. Butuh waktu lama bagi tim untuk membunuh satu mutan kamen, belum lagi elit dan chieftain mutants. Bahkan dengan perintah dan respons yang sesuai, anggota AU tidak dapat menebus perbedaan dalam atribut. Saat White Knight dan yang lainnya berangsur-angsur mundur dari naga perak, para mutan bergerak bersama mereka. Ini memberi Si Feng kesempatan untuk menyelinap ke sisi naga. Setelah cairan hitam meninggalkan naga perak, tubuh abu-abu keperakan naga memucat menjadi perak murni. Meskipun tidak sadar, aura naga sangat menakutkan. Bahkan Si Feng merasa sulit untuk bergerak begitu dia berdiri 30 meter dari makhluk itu. Jika seorang pemain biasa berdiri di posisi Si Feng, mereka kemungkinan akan lumpuh. Namun, semakin dekat Si Feng datang ke naga perak, semakin besar napas naga langit bereaksi. Apakah itu ingin aku mengumpulkan jantung naga? Si Feng merasakan sakit kepala saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat naga perak besar. Naga di depannya tampak seperti gunung. Dua pedang di tangannya tidak lebih dari tusuk gigi sebelumnya. Selain itu, meskipun Silver Dragon tidak sadarkan diri, arai sihir tidak lagi menekannya. Itu telah pulih ke kondisi semula. Level 220, monster tier 5. Bahkan jika Si Feng diizinkan untuk meretas dan menebas naga tanpa hambatan, dia tidak akan bisa menimbulkan kerusakan. Namun, Si Feng memutuskan untuk mencoba. Menghunuskan Killing Ray, dia menikam pedang suci ke arah salah satu sisik Silver Dragon. Dang, percikan terbang ketika pedangnya bertabrakan dengan skala perak. Naga perak yang tidak sadar bahkan tidak menerima kerusakan minus 1 wajib dari serangan Si Feng. Selain itu, bila HP Silver Dragon masih meningkat, sedikit demi sedikit. Tentu saja, merusak naga dengan kekuatanku tidak lebih dari mimpi, Si Feng tertawa getir. Meskipun dia mengerti bahwa White Knight dan yang lainnya hanya melukai naga perak karena arai sihir yang mereka terima dari pencarian mereka. Si Feng hanya benar-benar mengerti betapa mustahil untuk membunuh binatang buas ini setelah mencobanya sendiri. Tidak dapat membahayakan naga perak, Si Feng tidak punya pilihan selain mengikuti kemana cincinnya mengarah. Dia menolak untuk menyerah pada kesempatan memperbaiki nafas naga langit. Breath Heavenly Dragon awalnya adalah item legendaris sejati. Jika dia ingin mengembalikan cincin legendaris yang terfragmentasi, dia membutuhkan 3 bintang sihir dan hati naga. Di antara mereka, jantung naga adalah yang paling sulit diperoleh karena naga sangat langka di domain dewa. Selain itu, mereka sangat kuat. Dengan kesempatan yang luar biasa di hadapannya, Si Feng benar-benar tidak akan menyerah dengan mudah. Nafas naga langit belum bereaksi terhadap naga perak yang sadar. Namun, begitu naga perak pingsan, cincin itu bereaksi. Selain itu, semakin dekat dia dengan naga perak, semakin besar reaksi cincin itu. Bahkan setelah berdiri di samping naga, cincin itu tumbuh lebih kuat, berdenyut-denyut di jarinya seperti jantung yang berdenyut. Ini menunjukkan bahwa harus ada beberapa metode untuk memperbaiki nafas naga langit. Kalau tidak, cincin itu akan tetap diam. Ketika Si Feng tiba di depan hati naga perak, reaksi cincin mencapai puncaknya. Mungkinkah di sini, Si Feng menghunus Killing Ray dan menikam naga? Namun, seperti sebelumnya, sisik naga tidak dapat ditembus. Serangannya bahkan tidak meninggalkan bekas. Tanpa pilihan lain, Si Feng menempatkan tangan yang mengenakan Breath Heavenly Dragon pada sisik di atas jantung Silver Dragon. Pada saat ini, suara notifikasi sistem mencapai telinganya. Sistem, apakah kamu ingin menyerap hati naga? Jadi, hati naga tidak benar-benar jantung naga, tetapi kekuatan yang dipancarkannya. Si Feng langsung senang. Segera, dia memilih untuk menyerap hati naga,
takut bahwa dia akan kehilangan kesempatan ini jika dia menunggu lebih lama. Babak 873 Ring of Legends Awakens. Si Feng instan mengklik, serap, napas naga langit di jarinya bergetar lemah. Gumpalan kabut perak mengalir dari hati naga perak dan ke atas ring. Pada saat yang sama, bilah pemuatan panjang muncul di hadapan si Feng. Saat bilah pemuatan mulai terisi, arai sihir emas muncul di bawah kaki si Feng. Sejumlah kecil, arai sihir ungu juga mulai muncul di samping tangannya, menjadi lebih rumit saat bar pemuatan terisi. Baris demi baris rune ilahi secara otomatis muncul dan menyatu dengan arai sihir ini, terus menyempurnakan mereka. Jika pemain lain melihat mata si Feng, mereka juga akan menemukan arai sihir perak di masing-masing kompleksitas arai melebihi bahkan dari arai sihir 3 kali lipat. Si Feng kegembiraan tumbuh ketika dia melihat pekerjaan restorasi untuk nafas naga langit dimulai. Item legendaris yang terfragmentasi sangat langka di seluruh domain dewa. Setiap item bisa dengan mudah memicu perang habis-habisan antara guild besar. Tidak ada item epik yang dapat dibandingkan dengan nilainya. Di masa lalu, meskipun Shadow menjadi persekutuan kelas 2 dan telah mendirikan 10 negara kota, persekutuan tidak memiliki satupun item legenda legendaris. Jika si Feng memiliki item legenda legendaris saat itu, item itu akan membantunya menjadi kaisar pedang tier 4, bahkan jika tubuhnya lemah. Sebelumnya, di gelap arena, Bread Heavenly Dragon telah memainkan peran besar dalam kemenangannya melawan Sirius dari Battle Wolves. Itu juga sebabnya dia bisa mengalahkan satu ahli puncak demi satu dalam kehidupan ini. Jika dia bisa meningkatkan napas naga langit, dengan kekuatan efek Abyssal Blade yang tersembunyi. Dia tidak perlu menggunakan pedang bermata dua Tuwofol Berserk untuk bertarung dengan para ahli seperti monster. Lagi pula, item legendaris yang terfragmentasi sangat langka. Bahkan sekarang, dia belum pernah mendengar siapapun, selain dari dirinya sendiri dan Fire Dance dengan Tousa Transformations miliknya, memiliki satu. Paling-paling dia telah melihat orang lain memegang epic weapons and equipment. Setelah beberapa lama, bilah muat akhirnya mencapai 1%. Ini menarik kerutan dari si Feng. Pemulihan cincin membutuhkan waktu terlalu lama. Sementara itu, HP Silver Dragon masih belum pulih. Ketika HP Silver Dragon penuh sekali lagi, pasti akan bangun. Pada saat itu, ia akan kehilangan kesempatan untuk menyerap kekuatan hati naga. Cepat, tolong. Si Feng panik saat menyaksikan HP Silver Dragon mencapai 30%, sedangkan progres penyerapannya hanya naik menjadi 4%. Selain itu, si Feng masih harus khawatir tentang para mutan itu. Saat ini, dia tidak bisa bergerak. Meskipun tim White Knight sangat kuat, melawan begitu banyak mutan, hanya masalah waktu sebelum mereka jatuh. Jika dia belum selesai memperbaiki nafas naga langit saat itu, dan para mutan itu kembali, semua usahanya akan sia-sia. Tolong, kalian harus bertahan sedikit lebih lama. Si Feng berdoa ketika dia melihat bar pemuatan mencapai 5%. Waktu mengalir dengan cepat. Ketika HP Silver Dragon pulih hingga 50%, kemajuan restorasi si Feng hanya mencapai 32%. Meskipun kecepatan pemulihannya sedikit lebih cepat daripada kecepatan pemulihan Dragon, HP yang terakhir hampir penuh. Sementara itu, tim White Knight juga menghadapi situasi yang intens. Dari awal pertempuran hingga sekarang, tim 100 White Knight telah jatuh ke sekitar 70 pemain. Sebaliknya, hanya 3 mutant common telah meninggal sejauh ini. Jika sebuah tim pemain biasa, bahkan elit, berdiri melawan para mutant ini, para monster akan sudah lama memusnahkan mereka tanpa kehilangan satupun mutant. Fakta bahwa AU telah bertahan hingga sekarang dan telah tampil sangat memukau membuktikan bahwa telah ada alasan untuk reputasi legendaris mereka di masa lalu. Jangan menahan diri, gunakan semua gulungan ajaib yang kita miliki. White Knight memerintahkan ketika tim mencapai puncak bukit yang curam. Dalam Guts Domain, medan merupakan faktor penting dalam menentukan hasil pertempuran. Tujuan utama White Knight di belakang retreat adalah untuk pindah ke medan yang menguntungkan. Dalam pertarungan antar pemain, dataran tinggi yang curam mudah dipertahankan. Sekarang tim berada di tempat yang lebih tinggi, mereka hanya perlu mengusir musuh yang masuk. Mereka bisa mencegah para mutan mengelilingi mereka. Di bawah perintah White Knight, semua orang di tim mengertakkan gigi saat mereka mengeluarkan Magic Scrolls dan peralatan mereka yang berharga. Jika mereka tidak bisa menghentikan mutan yang masuk tepat waktu, mereka akan menggunakan setiap gulir ajaib yang mereka miliki untuk memaksa monster-monster ini kembali. Seperti ini, mereka bertarung satu demi satu. Setelah periode yang singkat, 2 mutan common meninggal. Namun, mutan ini juga bukan musuh yang mudah. Menyadari bahwa pertempuran sedang macet, selusin elit mutants mulai bekerja bersama untuk memblokir White Knight dan serangan rekan-rekannya. Menciptakan peluang bagi common mutants untuk menerobos garis pertahanan AU. Bos,
Aku hampir keluar dari mana. Jika ini terus berlanjut, mereka akan melelahkan kita sampai mati, bahkan jika mereka tidak bisa membunuh kita secara langsung. Seorang ulama level 38 melaporkan dengan cemas sambil melirik mana yang tersisa. Pertarungan ini jauh lebih melelahkan daripada pertarungan bos yang telah mereka lawan sejauh ini. Di masa lalu, dia hanya perlu fokus pada penyembuhan MT yang memimpin. Namun sekarang, ia juga harus menyembuhkan anggota tim lainnya, yang secara signifikan meningkatkan konsumsi mananya. Selain itu, mereka sudah kehabisan tenaga selama pertempuran melawan naga perak. Penyembuh, kendalikan penggunaan mana kamu. Jika mana kamu hampir habis, minumlah ramuan. Melee, fokuslah untuk menjepit monster ke bawah, jangan berkelahi. Cobalah untuk mengurangi beban pada tabib sebanyak mungkin. Jika HP kamu rendah, minumlah ramuan, perintah White Knight. Dia juga tahu betapa mengerikannya situasi mereka. Dia tidak menyangka bahwa para mutan ini begitu kuat dan memiliki kecerdasan setinggi itu. Jika mereka terus berjuang seperti mereka, satu-satunya hasil mereka adalah penghapusan tim. Saat detik dan menit berlalu, tim White Knight kehilangan anggota. Di tempat lain, kecemasan Si Feng tumbuh dengan berlalunya detik. HP Silver Dragon sudah mencapai 97%, sedangkan restorasi Heavenly Dragon hanya mencapai 93%. Kemungkinan naga akan bangun sebelum pemulihan cincin selesai. Lebih cepat, sedikit lagi. Si Feng berteriak dalam hati. Dia tidak pernah segugup ini setelah memasuki kembali domain dewa dalam kehidupan ini. 95%, 96%, 97%, 98%. Ketika restorasi Heavenly Dragon mencapai 99%, bar HP Silver Dragon selesai mengisi. Kelopak mata naga perlahan terbuka. Naga perak segera memperhatikan Si Feng, dan api amarah memenuhi pandangannya. Manusia tercela, kamu berani mencoba mencuri kekuatanku. Naga perak berteriak. Melebarkan rahangnya, ia menggunakan Dragon Breath pada Si Feng. Tanpa ragu-ragu, Si Feng memprakarsai pertahanan absolut, Aura of Earth's activable skill, yang telah lama disiapkannya. Ledakan. Napas naga yang kuat menciptakan kawah besar di sekitar Si Feng. Bahkan White Knight dan yang lainnya, yang bertarung cukup jauh, merasakan tanah bergetar. Setelah nafas naga berakhir dan asapnya hilang, Si Feng berpegangan pada salah satu sisik naga perak dengan satu tangan, sementara tangannya yang lain menekan sisi naga di atas jantungnya. Menyerap kekuatan hati naga. Meskipun Si Feng belum menerima kerusakan, dia bingung. Sayangnya, pertahanan absolut, yang seharusnya bertahan 5 detik, telah dihancurkan. Namun, restorasi Breath Heavenly Dragon akhirnya mencapai 100%. Arai sihir yang mengelilinginya kemudian mulai bergabung dengan cincin itu, satu demi satu. Seolah cincin itu terbangun dari tidurnya, cincin itu memancarkan aura yang mencengangkan. Cincin itu tidak lagi terasa seperti benda mati. Babak 874 dominasi naga. Meskipun nafas naga langit telah dipulihkan, naga perak sangat marah. Rawar, raungan tunggal mengguncang lembah. Dia Feng bahkan telah terlempar lebih dari 30 yard, kerusakan lebih dari -1000 poin muncul di atas kepalanya. Benar saja, naga tidak boleh terpancing. Saat Si Feng memanjat dari tanah, dia menatap naga perak yang menjulang karena terkejut. Ini adalah kekuatan sejati Silver Dragon. Raungannya sendiri telah menyebabkan begitu banyak kerusakan. Bahkan melempar beberapa juta pemain itu akan menjadi bunuh diri. Namun, Si Feng tidak tahu bahwa, jika bukan karena nafas naga langit menyerap sebagian besar kekuatan naga perak, raungan naga akan lebih dari cukup untuk merenggut nyawanya. Deru Silver Dragon juga mengkhawatirkan tim Mutants dan White Knight yang jauh. Kakak putih, naga bangun, apa yang harus kita lakukan? Elementalis, Frozen Dream, bertanya dengan cemas, mengerutkan kening. Mereka sudah terpukul habis-habisan dari pertarungan mereka melawan mutan, dan menang melawan monster-monster ini masih merupakan masalah besar. Jika Silver Dragon bergabung dengan keributan, itu akan menjadi malapetaka mereka. Dia mengerti bahwa naga perak itu kuat. Sekarang mereka tidak memiliki arai ajaib untuk menekannya, bahkan bersinnya bisa mengakhiri hidup mereka. Mereka bisa menghadapi satu kematian. Namun, pencarian White Knight telah diterima sangat luar biasa. Jika mereka gagal dalam pencarian, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kami masih terlalu dekat dengan naga perak. Mari kita terus mundur. Aku ingat ada gua di dekatnya. Mari kita ke sana, perintah White Knight setelah mempertimbangkan situasinya. Kekuatan Silver Dragon berbicara banyak untuk dirinya sendiri. Namun, selama tidak menemukan mereka, itu tidak akan menjadi ancaman. Mutan ini masih menjadi masalah utama mereka. Membunuh satu itu sangat sulit. Jika bukan karena medan yang menguntungkan dan sejumlah besar gulungan ajaib dan alat-alat yang mereka miliki, mereka sudah mati. Bos, lihat, ada seseorang di langit. Ranger dengan penglihatan tajam tiba-tiba mengumumkan saat dia melihat ke arah awan yang jauh. Hah,
White Knight bingung. Dia tanpa sadar berbalik untuk melihat kemana Ranger menunjuk. Mereka saat ini berada di dalam sarang monster abisal. Mereka hanya tiba di sini dengan selamat karena arai sihir teleportasi yang disediakan oleh Quest. Sulit membayangkan orang lain ada di sini. Setelah melihat dari dekat, White Knight menemukan seseorang terbang melintasi langit. Namun, kira-kira 2 detik kemudian, ekspresi White Knight menjadi gelap. Ekspresi anggota timnya juga suram. Mereka memperhatikan naga perak mengikuti pemain itu dari dekat. Berdasarkan penampilan naga, itu tampak sangat marah. Selain itu, sekarang naga perak bebas dari penindasan arai sihir. Itu terlihat jauh lebih kuat dari sebelumnya. Naga perak yang sebelumnya mereka hadapi terasa seperti anak kucing yang menggemaskan dibandingkan dengan binatang prasejarah yang terbang di langit. Sial, siapa itu? Saat para pemain ini menyaksikan pertarungan sosok saat melarikan diri dari naga perak, mereka tertegun. Mereka bahkan bertanya-tanya apakah sosok itu adalah NPC, bukan pemain. Namun, penanda berlian hijau di atas kepala sosok itu menegaskan bahwa itu adalah seorang pemain. Bahkan jika mereka ingin menyangkal kebenaran, mereka harus menghadapi fakta di hadapan mereka. Di langit, Si Feng telah mengaktifkan kekuatan ke-8, meningkatkan atributnya sebesar 60% selama 10 menit. Selain itu, dia telah mengaktifkan Wind Reader. Secara keseluruhan, dia sedikit lebih cepat daripada Silver Dragon. Awalnya, Si Feng telah putus asa, bersiap untuk mati dan kehilangan buku kuno abis. Namun, setelah memeriksa informasi Silver Dragon, dia menghela nafas lega. Karena nafas naga langit telah menyerap sebagian besar kekuatannya, naga perak telah jatuh ke dalam kondisi yang sangat lemah. Raungan sebelumnya adalah untaian terakhir kekuatan naga perak. Sekarang, baik level dan tiernya telah turun secara signifikan. Silver Dragon, tier 4, level 55 HP, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, garis miring tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Sangat lemah. Meskipun Si Feng jelas bukan tandingan untuk level 55, bos tier 4, dengan kekuatan kegelapan menjalari dirinya dan Breath Heavenly Dragon yang sebagian dipulihkan. Atributnya jauh melampaui kelas tier 2 dari level yang sama. Dia juga memiliki skill seperti Wind Reader untuk meningkatkan kecepatannya. Pelarian sepenuhnya mungkin terjadi. Napas surgawi naga, cincin, peringkat legendaris. Kebutuhan peralatan, kekuatan 400, agility 400, intelligence 200 saat dilengkapi semua atribut plus 50, level 40. Kekuatan plus 50%, agility plus 50%. Intelligence plus 35%, daya tahan plus 50%, kecepatan gerakan plus 35%, kecepatan serangan plus 30%, tingkat abaikan plus 15, semua persyaratan tingkat item dikurangi oleh 10 tingkat. Keterampilan tambahan 1, otoritas naga. Menekan semua musuh di sekitarnya dengan kekuatan naga langit, memberikan status takut pada musuh dalam jarak 50 yard, mengurangi kekuatan serangan mereka sebesar 40%, kecepatan serangan sebesar 40%, dan kecepatan gerakan sebesar 40% selama 1 menit. Cooldown, 3 menit. Keterampilan tambahan 2, nafas naga. Menimbulkan kerusakan 10x dalam garis 85 yard di depan kamu. Ada peluang 30% untuk menyebabkan kondisi pingsan selama 3 detik. Cooldown, 4 menit. Keahlian tambahan 3, kekuatan naga langit. Memungkinkan pengguna untuk sementara memiliki kekuatan naga langit, meningkatkan HP sebesar 500%, kekuatan sebesar 150%, agility sebesar 60%, dan pertahanan sebesar 300%. Dan memberikan kekebalan terhadap semua efek kontrol selama 2 menit. Cooldown, 3 jam. Skill pasif tambahan, dominasi naga, meningkatkan atribut dasar semua naga sekutu sebesar 15% sambil menekan atribut dasar semua naga musuh sebesar 20%. Setiap naga dalam radius 1000 yard akan meningkatkan atribut pengguna sebanyak 500 poin. The Dragon Slayer Mekaseru pernah memiliki Breath Heavenly Dragon. Itu awalnya item peringkat legendaris yang memiliki kekuatan yang ditekan dari suku naga. Karena kerusakan yang dihasilkan dari perang antara dewa, kekuatannya telah sangat menurun. Namun, nafas naga langit memiliki kekuatan sihir yang sangat kuat dan memiliki potensi untuk memulihkan dirinya sendiri. Kemuliaan masa lalunya dapat dipulihkan hanya dengan 3 bintang sihir. Restorasi saat ini, 1/4. Setelah Si Feng menyelidiki atribut nafas naga langit, dia akhirnya mengerti mengapa NPC legendaris, Faust, mengatakan bahwa, selama dia memulihkan cincin itu, dia tidak perlu takut dengan serangan Abyssal Blade. Meskipun hanya menyelesaikan 1 dari 4 persyaratan restorasi, kemampuan cincin fragmented legendary sangat kuat. Dia hanya bisa membayangkan betapa kuatnya melawan naga jika dia sepenuhnya mengembalikannya.
Bahkan jika naga perak tidak terkalahkan pada tahap permainan ini, karena keterampilan dominasi naga, ia telah mendapatkan buff 500 poin untuk semua atributnya. Saat ini, ia bahkan lebih kuat daripada ketika ia berada di puncaknya, satu dengan selisih yang besar. Dia bahkan lebih kuat dari kelas tier 2 dari level yang sama. Selain itu, skill telah menekan atribut dasar Silver Dragon sebesar 20%. Itu tidak bisa mengejar Si Feng. Bab 875 Reruntuhan Kuil di Langit di atas lembah, Si Feng menghindari serangan Silver Dragon saat dia mengamati medan di sekitarnya. Meskipun kekuatan kegelapan memiliki durasi yang sangat lama, itu pasti akan berakhir pada akhirnya. Begitu dia kehilangan penggemar kekuatan kegelapan dan harus hanya mengandalkan nafas naga langit, melarikan diri dari naga perak tidak mungkin. Itu dia, Si Feng dengan cepat menemukan jalan keluar Silver Dragon. Dia kemudian berbalik dan berlari menuju area itu. Reruntuhan candi bobrok yang digunakan untuk menempati daerah tersebut. Namun, kemunculan naga telah menghancurkan reruntuhan. Sekarang, hanya ada kawah besar dengan fragmen puing-puing candi yang tersebar. Adegan itu menegaskan kembali asumsi Si Feng sebelumnya. Ada kemungkinan 99% bahwa White Knight dan kedatangan tak terduga anggota AU lainnya adalah karena sebuah pencarian. Pintu masuk Silver Dragon bahkan lebih terjal. Selain itu, segera setelah naga perak muncul, Tier 5 Curse Dark Sanctuary telah diaktifkan. Mantra ini jelas telah diatur untuk mencegah sesuatu melarikan diri, dan sesuatu itu pasti adalah naga perak. Karena mantra telah diatur untuk mencegah pelarian naga perak, harus ada mantra yang bisa mengurungkannya kembali, seperti di obelis di kota hutan batu. Kawah itu tak berdasar. Naga segera menyadari bahwa Si Feng terbang menuju kawah. Meskipun takut untuk mendekati lubang lagi, Si Feng telah mencuri kekuatannya dan membiarkannya melemah. Bahkan jika itu masih bisa pulih, pemulihan akan memakan waktu lama. Itu tidak akan bisa menenangkan kebencian dalam hatinya jika tidak menyingkirkan pendekar pedang ini. Oleh karena itu, ia juga terbang ke kawah setelah Si Feng. Setelah naga perak lenyap, White Knight dan timnya menghela napas lega. Selama mereka tidak mengganggu naga, mereka, kurang lebih, memiliki kesempatan untuk menyingkirkan para mutan ini. Jika naga perak bergabung dalam pertempuran, mereka akan kehilangan semua kesempatan untuk menyelesaikan pencarian mereka. Siapa orang itu? Dia benar-benar bisa berdiri melawan naga untuk waktu yang lama. Para anggota AU sangat terkejut ketika mereka melihat pemandangan dari sebelumnya. Pada akhirnya, naga masihlah naga. Bahkan jika itu sangat dilemahkan, itu masih bukan semut yang bisa dilawan pemain seperti mereka. Sebelumnya, mereka telah berhasil melihat dengan sangat jelas bahwa, meskipun Silver Dragon berada dalam kondisi lemah, informasi yang ditampilkan menunjukkan bahwa ia masih memiliki kekuatan level 55, bos tingkat 4. Itu akan menjadi sepotong kue bagi naga perak untuk menuangkannya ke dalam pancake. Sedemikian rupa sehingga mereka bahkan tidak memiliki kekuatan apapun untuk menolaknya. Baiklah, fokus. Naga sudah menghilang. Ayo cepat dan singkirkan mutan ini. Gunakan arai ajaib untuk menekan mereka, segera. Kami tidak lagi punya waktu untuk menahan diri. Performa Si Feng juga sangat mengejutkan White Knight. Namun, dia tidak berpikir bahwa Si Feng bisa menjabarkan naga perak untuk waktu yang lama. Karenanya, mereka perlu menyelesaikan tugas mereka secepat mungkin. Begitu White Knight mengatakan demikian, 15 pemain kelas sihir di tim masing-masing mengeluarkan Magic Scroll dan ramuan biru. Ketika para pemain kelas sihir ini meminum ramuan pemulihan mana menengah di tangan mereka, mana mereka, yang telah di bawah 10%, langsung pulih sebesar 30%. Kecepatan pemulihan mana mereka juga 2 kali lipat selama 30 detik. Setelah itu, 15 pemain ini mengaktifkan arai sihir. Segera, sebuah arai sihir raksasa menyelimuti semua mutan. Extreme Frostfield awal telah memperlambat reaksi mutan ini secara signifikan. Dengan efek dari susunan ajaib yang ditambahkan, kecepatan mutans menurun lebih jauh dengan selisih yang besar. Atribut mereka juga ditekan oleh 30%. Meskipun atribut mutan masih lebih unggul dari mereka, mereka bukan ahli biasa. Awalnya, hanya dengan efek Extreme Frostfield, masing-masing dari mereka dapat dengan mudah menangani common mutant sendiri. Beberapa dari mereka bahkan mampu menemukan elite mutants. Sekarang, melawan para mutan yang jauh lebih lambat dan lebih lemah ini, semua orang memiliki waktu yang lebih mudah untuk bertarung. Munculnya arai sihir langsung mengubah gelombang pertempuran. Di bagian bawah kawah, Si Feng dengan sangat cepat menemukan susunan sihir raksasa yang dikelilingi oleh 36 pilar batu setinggi lebih dari 100 meter dengan banyak lambang ilahi terukir di atasnya. Selain pilar-pilar ini, ia juga melihat altar yang hancur di sudut arai sihir. Sepertinya, selama tempat itu diperbaiki, aku bisa mengaktifkan kembali segelnya. Si Feng segera bergegas ke altar. Namun begitu dia tiba di depan altar batu, dia langsung merasa seolah-olah dia telah ditipu.
Untuk memulihkan mesbah batu, dia benar-benar membutuhkan 1000 kristal sihir serta pengorbanan permanen 80 poin dari semua atribut dasarnya. Jumlah kristal sihir yang diperlukan tidak ada pada Si Feng. Lagi pula, ia selalu membawa beberapa ribu kristal bersamanya dalam keadaan darurat. Namun, kerugian permanen 80 poin di semua atribut adalah cerita yang berbeda. Untuk pemain biasa saat ini, kehilangan sebanyak itu di atribut praktis akan melumpuhkan akun mereka. Namun, melihat naga perak sudah terbang, Si Feng mengertakkan gigi dan mengklik terima. Ngomong-ngomong, setelah mengembalikan Bradley Dragon Heaven, cincin itu sekarang memberikan atribut dasar tambahan. Itu juga menerima perbaikan besar-besaran di berbagai aspek lainnya. Secara keseluruhan, bahkan setelah memperhitungkan kerugian ini, ia masih berakhir dengan laba bersih dalam atribut dasar. Begitu Si Feng mengklik terima, ia segera merasakan kekuatan mengalir keluar dari tubuhnya. Sementara itu, naga perak, yang baru saja tiba sebelum Si Feng dan akan menamparnya sampai mati dengan cakarnya, tiba-tiba membeku, takut berkedip di matanya. Pada saat ini, ia dengan jelas mendengar dentang dan dentingan rantai logam. Tiba-tiba, naga perak ketakutan. Itu tidak lagi peduli Si Feng karena langsung mencoba menjauhkan diri dari tempat ini yang pernah menjebaknya. Kamu ingin melarikan diri? Pada saat ini, senyum dingin muncul di wajah Si Feng. Jika dia membiarkan naga perak melarikan diri sekarang, dia akan mengorbankan atributnya untuk apa-apa. Abyssal Beam. Tiba-tiba, lebih dari selusin rantai hitam pekat muncul dari tanah, langsung mengikat naga perak. Meskipun Abyssal Beam memiliki sedikit efek pada monster kaliber Silver Dragon, itu masih berhasil menunda naga setengah detik. Bagi kebanyakan orang, setengah detik ini mungkin tidak terlalu banyak. Bagi Silver Dragon, setengah detik ini sudah cukup untuk mengirimnya jatuh dari surga langsung ke neraka. Naga perak melepaskan diri dari rantai hitam pekat, tetapi sebelum ia bisa lepas dari kawah, banyak rantai emas melesat keluar dari susunan sihir dan mengikatnya. Tidak peduli seberapa keras naga perak berjuang, perlahan, sedikit demi sedikit, diseret kembali ke dasar kawah. Pada saat ini, hati Silver Dragon dipenuhi dengan keputusasaan. Ia telah berusaha keras untuk melepaskan diri dari ikatannya dan mendapatkan kembali kebebasannya, namun, hanya untuk membalas dendam kecil pada manusia kecil yang lemah. Sekarang ia menderita pengikatan rantai yang terkutuk ini sekali lagi. Manusia, kamu sangat luar biasa. Kamu berhasil tidak hanya menjarah kekuatan aku tetapi juga untuk bertahan hidup melawan aku begitu lama, dan bahkan untuk membungkus aku kembali sekarang. Aku mengakui kamu sebagai eksistensi yang setara dengan diriku. Pada saat ini, naga perak berhenti berjuang. Sebaliknya, ia diam-diam mengamati Si Feng ketika bertanya, apakah kamu bersedia melakukan perdagangan dengan aku? Kamu harus tahu bahwa naga tidak akan dengan mudah melakukan perdagangan dengan keberadaan yang lemah seperti manusia. Apalagi naga selalu menepati janji. Selama naga berjanji untuk melakukan sesuatu, mereka pasti akan melihatnya. Berdagang, Si Feng terkejut meskipun dia mendengar ini. Pada saat yang sama, suara beberapa notifikasi sistem juga masuk ke telinganya.